Shalom, selamat malam, selamat bertemu kembali saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam ibadah tengah minggu kita pada hari ini. Marilah kita bersama datang memuji memuliakan namanya di dalam suasana hari kebangkitan Tuhan Yesus, kita tetap bersuka cita memuji memuliakan namanya. Kita angkat pujian yang menyatakan, tak terukur kasih-Mu Yesus. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh anugerah-Mu Tuhan, Engkau memberikan kami kelegaan dan sukacita pada malam hari ini untuk boleh datang di hadirat-Mu memuji memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau boleh memberikan kami kesempatan kembali untuk datang melayani-Mu. Berkenan Tuhan melayakan seluruh penghidupan kami, melayakan kami Bapa menyembah-Mu di dalam ibadah kami, ibadah tengah minggu kami. Supaya Bapa dengan kuasa yang daripada surga, seluruh hidup kami, seluruh penyembahan kami, berkenan di hadapan-Mu dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terlebih ya Tuhan dalam seluruh pengorbanan dan kemurahan anugerah-Mu yang telah menghidupkan kami. Biarlah Bapa kuasa kebangkitan-Mu menguasai seluruh penghidupan kami. Sehingga kami bangkit bersama kebangkitan Tuhan Yesus. Bangkit menjadi saksi-Mu ya Bapa, berbuah-buah untuk kemuliaan nama-Mu.
Berkenan Tuhan juga melawat seluruh jemaat-Mu dimanapun saat ini mengikuti ibadah tengah minggu ini Bapa. Biarlah dipenuhi oleh terang dari surga, dipenuhi oleh kuasa dan kelegaan serta sukacita. Sehingga ya Bapa, kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai umat-Mu Tuhan, boleh tetap menerima kemurahan-Mu, menerima pertolongan-Mu. Sehingga di dalam perjalanan kami di tengah-tengah dunia ini, kami tidak lagi mengandalkan kekuatan kami, tapi kuasa-Mu itulah yang melingkupi kami semuanya. Dan kami mohon Tuhan, pertolongan-Mu juga mengurapi hamba-hamba-Mu di dalam pelayanan ini ya Tuhan. Supaya bukan dengan kekuatan kami, tapi oleh kuasa-Mu, oleh anugerah-Mu, pelayanan kami sore hari dipenuhi kuasa di pengurapan dari surga, sehingga semuanya berkenan di hadapan-Mu. Berkenan Tuhan mengampuni kami sekaliannya, supaya Bapa, pelayanan kami Tuhan, benar-benar menjadi pelayanan yang berkenan, yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang nantiasa kita ucapkan saudara kekasih. Jika pada saat ini kita boleh mengikuti ibadah ini semua bukan karena kebaikan kita, tapi semua karena anugerahnya. Dalam suasana kebangkitan Tuhan Yesus, marilah kita serukan di hadapannya anaknya yang telah memberikan kita kelegaan dan kebangkitan Kristus yang menjadi kekuatan dan kepastian keselamatan bagi kita semuanya. Kita angkat pujian Kristus bangkit. Kristus bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, menanglah, menanglah. Kristus bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, menanglah, menanglah. Kristus bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, menanglah, menanglah. Kristus bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, menanglah, 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 menanglah. Haleluya. Oleh kebangkitan Tuhan Yesus, kita juga menjadi bangkit dan diberikan jaminan kepastian keselamatan karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Dan pada saat ini saudara kekasih, kita siapkan hati kita untuk kembali memuji Dia dengan pujian Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok Dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan,
Allah. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok Dia hidup, ku tak gentar karena bukan Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok Dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan yang senantiasa memelihara kepada kehidupan kita. Di dalam seluruh apa yang telah Dia korbankan bagi kita saudara kekasih, maka marilah kita boleh senantiasa bersungguh-sungguh datang memuji memuliakan namanya, terlebih mendengar nasihatnya. Yang sebentar lagi kita akan mendengarkan perkataannya melalui firman-Nya yang akan disampaikan hamba-Nya. Marilah saudara kekasih, kita siapkan seluruh hidup kita dengan tetap memandang kepadanya sambil memuji memuliakan namanya dengan pujian, ku rindu sabdamu. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu rohku berseru. Ku rindu sabdamu Tuhan, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu rohku berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Kami rindu sabda-Mu Tuhan. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu rohku berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam seluruh peribadatan kami dari awal hingga di pertengahan ini, kuasa-Mu saja Bapa yang melingkupi kami. Kuasa-Mu saja yang menyertai kami dan memberikan kami sukacita. Bahkan Tuhan memberikan kami kelegaan, kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati kuasa-Mu. Bapa di surga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, sabda-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh panca indera kami di dalam kuasa anugerah Roh-Mu yang kudus. Sehingga Tuhan semua fokus tertuju mendengar pengajaran-Mu. Supaya Bapa seluruh kehidupan kami boleh dibaharui, dikuatkan, diteguhkan. Sehingga Tuhan dengan perkataan-Mu yang akan kami dengar pada malam hari ini. Itu yang menjadi suluh bagi kaki kami dan Tuhan kekuatan bagi kami. Di dalam kami melakukan seluruh aktivitas kami di dunia ini di hari-hari yang akan datang. Sehingga dengan firman-Mu Tuhan kami tidak lagi melangkah ke kanan atau ke kiri, tapi kami boleh memandang kepada firman-Mu, memandang kepada kuasa-Mu. Sehingga setiap kami Tuhan yang mendengarkan, hidup kami diubahkan untuk menjadi seturut dengan kehendak-Mu. Urapilah hamba-Mu ya Bapa yang telah Engkau persiapkan, sehingga setiap perkataan yang akan disampaikan adalah perkataan yang telah Engkau wahyukan kepada hamba-Mu. Itulah Tuhan pengajaran yang Engkau nyatakan bagi kami, sehingga setiap perkataan itu Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bahkan biarlah Tuhan seluruh daerah tempat kami beribadah dipenuhi oleh terang kasih-Mu, oleh terang kuasa-Mu. Dan bahkan Tuhan tetangga-tetangga di sekitar rumah ibadah kami, di sekitar rumah tinggal kami yang boleh mendengarkan kami beribadah. Mereka juga Tuhan boleh menerima kebenaran firman-Mu dan oleh kemurahan-Mu, oleh kuasa-Mu, kelak mereka juga Bapa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan mereka menjadi bagian dari orang-orang yang Kau selamatkan kelak ketika Engkau datang kedua kali. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Salam, selamat Hari Raya Paskah. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Marilah saudaraku yang kekasih, kita membaca tentang kebangkitan Tuhan Yesus di dalam Alkitab kita, dan kiranya Roh Kudus menghantar kita ke dalam suasana kebangkitan itu. Kita akan membaca, saudaraku yang kekasih, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Matius 28. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar, ada pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Marilah, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus.
Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin. Pada hari ini, saudara-saudaraku, kebangkitan ini adalah suatu hari yang sangat bermakna kepada umat manusia. Terlebih kepada semua pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Bahwa pada hari ini kita peringati hari yang sangat dahsyat dan sangat mulia. Karena hari ini, saudaraku yang kekasih, Yesus Juru Selamat kita telah mengalahkan maut. Dia bangkit dari kubur dan dia hidup sampai selama-lamanya. Jadi semua pengikut Tuhan Yesus harus tahu bahwa Tuhan kita itu hidup. Dan kita percaya karena dia hidup, dia mampu melakukan segala sesuatu, ya saudaraku, menurut kehendak dan rencananya di dalam bumi ini kepada semua umat manusia, terlebih kepada mereka pengikut-pengikutnya yang menantikan dia siang dan malam di dalam kehidupan mereka. Karena dengan perjumpaan dengan Tuhan Yesus, saudaraku, adalah suatu peristiwa di mana kita juga, saudaraku, dapat merasakan kuasa yang sungguh ajaib, yaitu Yesus mengalahkan maut. Terpujilah Tuhan buat selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, dikatakan di dalam kitab yang lain, saudaraku yang kekasih, bahwa waktu Yesus, saudaraku yang kekasih, bangkit dari antara orang mati, maka dia menjumpai seluruh murid-muridnya yang sedang berkumpul pada malam hari itu, karena peristiwa kebangkitan itu sangat dahsyat. Ya, saudaraku, yang mereka terima di pagi hari. Sehingga mereka, saudaraku, dapat kita bayangkan betapa kacaunya pikiran mereka, saudaraku. Itulah sebabnya mereka berkumpul di suatu tempat, biasanya di mana mereka berkumpul. Dan di situ, saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, yaitu karena waktu berkumpul, saudaraku, mereka di suatu tempat itu, mereka begitu hati mereka, saudaraku, mempercakapkan hal kebangkitan, suatu yang dahsyat bagi mereka. Maka kita baca pada Lukas 24 ayat 36, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, yaitu tentang kebangkitan yang menggemparkan itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagimu." Inilah suatu, saudaraku yang kekasih, anugerah yang luar biasa sesudah Yesus bangkit. Yaitu dia menyampaikan, saudaraku, damai sejahtera bagi kamu. Saudaraku yang kekasih, peristiwa itu sudah lama, lebih kurang 2000 tahun yang lalu. Tetapi kedahsyatan dari perkataan Tuhan Yesus itu sampai sekarang, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali, saudaraku, damai sejahtera itu tetap bagi saudara dan saya. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, kalau di dalam segala penghidupan kita,
di dunia ini mengalami berbagai persoalan, kesulitan, baik itu secara ekonomi, baik itu secara kesehatan, baik itu di dalam segala perjalanan hidup kita, saudaraku yang kasih. Kita mengalami berbagai saudaraku hal-hal yang membuat kita tidak tenang, yang membuat kita jauh dari kata sejahtera. Tetapi apabila saya dan saudara mengetahui bahwa Yesus telah bangkit, Yesus hidup dan Dia berkuasa, saudaraku, untuk menganugerahkan damai sejahtera itu bagi saudara dan saya, yaitu dengan menyelesaikan, saudaraku, atau memberi jalan keluar di dalam kehidupan kita menghadapi persoalan-persoalan yang sangat mustahil untuk kita selesaikan. Waktu kita berseru, saudaraku, sebagai pengikut Tuhan Yesus yang sudah sering mendengarkan perkataan ini, dan kita tetap mengingat bahwa Yesus hidup, maka waktu kita di dalam keadaan situasi apapun yang sangat genting, bahkan kata pemazmur, di pintu maut sekalipun, saudaraku, apabila kita berseru memanggil namanya, maka damai sejahtera itu akan ada pada saudara. Di jalan atau di pintu gerbang maut itu, kalau kita dipenuhi damai sejahtera itu, saudaraku yang kasih, maka kita tidak ragu-ragu lagi untuk melangkah melewati pintu maut, masuk ke dalam kehidupan yang kekal, di tempat di mana Tuhan Yesus telah menyediakan bagi semua umat yang percaya kepadanya, bagi semua umat yang hidup di dalam Dia. Artinya seluruh jalan penghidupan kita berlandaskan firman daripada Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup. Sering dikatakan di sini dari tadi, jangan takut. Tetapi kita selalu takut, saudaraku, karena begitu dahsyat iblis jahat, saudaraku, ingin membinasakan saudara dan saya. Bahkan saudaraku, terang-terangan dia menuduh seluruh kelemahan kita, seluruh saudaraku yang kekasih, barangkali pelanggaran kita yang kita sebut dosa. Dia dengan suara keras, tak mungkin engkau menerima damai sejahtera dan masuk ke dalam tempat perhentian yang telah disediakan oleh Yesus. Karena engkau penuh dengan kesalahan, penuh dengan pelanggaran. Tetapi saudaraku, jangan takut, ingatlah firman Tuhan. Yaitu waktu Dia mengatakan, aku datang bukan untuk orang yang benar, tetapi aku datang untuk orang yang berdosa. Indah, saudaraku. Dan waktu kita berkata kepada Tuhan, aku sudah berdosa, aku tidak layak lagi Tuhan. Dengan bercucuran air mata seperti kita putus asa. Karena saudaraku, dosa itu selalu, saudaraku, di dalam setiap langkah kehidupan itu. Itulah jerat yang dibuat oleh iblis untuk manusia. Tetapi saya dan saudara pengikut Tuhan Yesus, tetaplah pegang firman Tuhan Yesus. Waktu saudara-saudaraku yang kekasih, murid-murid Tuhan Yesus, yaitu wanita-wanita itu, saudaraku yang kekasih, pergi ke kubur, saudara-saudara, dan mereka, saudaraku yang kekasih, membawa rempah-rempah untuk merempah-rempahi tubuh Yesus. Mereka sebetulnya, saudaraku,
melupakan apa yang telah Tuhan Yesus katakan bahwa pada hari yang ketiga aku bangkit. Tetapi di dalam kesedihan mereka, saudaraku, seperti manusia biasa, mereka melupakan hal itu. Firman yang penuh dengan pengharapan itu. Saudaraku, makanya saudaraku, dikatakan di situ, yaitu yang tertulis di dalam Matius 28 itu. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar, pada hari pertama minggu itu, yaitu seperti hari Minggu, ya saudaraku, itu hari pertama. Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Tuhan itu, kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Batu yang disebut itu, saudaraku, adalah penutup kubur Tuhan Yesus. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gemetar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalib itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Saudara-saudaraku yang kekasih, ada lagi perkataan dari para malaikat itu, saudaraku, yang ditulis di dalam Lukas 24, saudaraku yang kasih, yaitu di mana para wanita itu saya bacakan saudaraku kebangkitan Tuhan Yesus di dalam Lukas 24, mulai daripada Lukas 23 ayat 56b. Pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu itu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu. Karena hal itu tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan, menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Saudara, perkataan ini, saudaraku, masih berlaku sampai saat ini. Banyak manusia yang sudah menjadi Kristen mencari Yesus, saudaraku, di antara orang mati. Bahkan kadang-kadang kita melihat ada orang-orang Kristen di hari Minggu itu, hari Paskah itu, mereka berbondong-bondong, saudaraku, pergi ke kuburan. Di sana mereka mengadakan ibadah, saudaraku, sambil membawa obor. Apakah Yesus ada di situ? Di sini terang-terangan, dia tidak ada di kubur itu. Dia sudah bangkit, saudaraku yang kasih. Dan di dalam suasana, saudaraku yang kekasih, di mana semua pengikut Yesus menjadi gempar, saudaraku yang kasih. Dan pada sepanjang hari itu mereka berkumpul untuk berbicarakan hal itu satu sama lain. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal kebangkitan itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Kebangkitan Tuhan Yesus adalah damai sejahtera.
untuk semua pengikut Tuhan Yesus. Dan damai sejahtera itu, saudaraku, tidak sama dengan damai yang ada di dunia ini. Damai sejahtera itu, saudaraku yang kekasih, membuat saya dan saudara, ya, damai sejahtera yang diucapkan oleh Yesus itu menjadikan saya dan saudara tidak khawatir apapun dalam hidup ini. Karena saudaraku, di dalam ucapan damai sejahtera tadi ada kuasa yang luar biasa yang meliputi kehidupan kita, hati kita dan pikiran kita. Demikian saudaraku damainya, sehingga kita tidak gentar tentang apapun. Inilah yang harus kita cari, damai yang dari Tuhan itu. Sebab kita tahu dunia ini bukanlah dunia, saudaraku, di mana saudaraku kita boleh hidup, saudaraku, dengan damai. Di mana-mana ada pergolakan, di mana-mana ada perselisihan, di mana-mana saudaraku yang kekasih ada hidup yang mementingkan diri sendiri. Di mana-mana saudaraku tidak ada keadilan. Tidak ada kasih. Ya sudah. Tetapi saudaraku, semua pengikut Tuhan Yesus, dan sudah dikatakan kepada mereka, yaitu kepada semua pengikut Tuhan Yesus, saudaraku yang kekasih, bahwa dia telah mengalahkan maut, bahwa dia sudah bangkit dari antara orang mati, dan dia hidup. Artinya dia memiliki kuasa itu kembali. Sementara Yesus waktu disalib, saudaraku, seakan-akan dia, saudaraku yang kekasih, tidak memiliki kuasa untuk, saudaraku, melawan orang yang menyalibkan dia. Sebenarnya dia memiliki, saudaraku. Tetapi dia, saudaraku yang kekasih, telah menyerahkan kehidupannya, saudaraku, untuk disalib, untuk dikalahkan, untuk dikuburkan. Dikuburkan artinya dia pergi ke dalam kerajaan maut. Dan di dalam kerajaan maut, saudaraku, dia tidak diam saja, tetapi dia berperang melawan maut dan dia menang. Dalam kemenangannya itu, saudaraku yang kekasih, orang-orang yang terikat di dalam kubur itu juga bangkit, saudara-saudara. Maka oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, pada hari ini, hari sukacita ini, hari di mana kita sebenarnya berpesta rohani yang luar biasa. Karena kita tahu, saudaraku, kalau Yesus hidup, saudaraku, maka pasti hari esok adalah hari yang baik. Selama-lamanya dia baik. Bukan berarti jalan kita, saudaraku, tidak ada hambatan. Tetapi di dalam hambatan itu bersama dengan Yesus, kita pasti menang. Itulah sebabnya hari ini hari yang sangat luar biasa bagi semua pengikut Tuhan Yesus. Bersama Yesus kita lakukan segala perkara. Ya, kita taklukkan segala perkara, saudaraku yang kekasih. Kita bersama dengan Yesus. Bahkan di ambang maut sekalipun bersama dengan Yesus, kita akan tetap berkemenangan. Kita akan dibawa, saudaraku, ke tempat di mana seharusnya saya dan saudara ada, yaitu di surga yang kekal. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Bersyukurlah setiap hari, saudaraku yang kasih. Dan jangan pernah lupa, Yesus hidup. Bahkan saudaraku, dia berjanji, aku sama sekali tidak akan membiarkan engkau sendiri. Aku akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Bagaimana itu terjadi? Saudaraku yang kasih,
Kalau kita tetap mengatakan Yesus hidup, tetapi kita ada di dalam peperangan, kita katakan Yesus hidup, Yesus pasti menang. Maka oleh karena itu, saudaraku yang kasih, seperti firman Tuhan yang telah kita dengar pagi ini, di dalam Yesus tidak ada lagi, saudaraku, kematian. Kematian itu artinya hukuman dosa. Tidak ada, saudaraku. Oleh karena itu, biarlah setiap di dalam penghidupan kita, setiap langkah perjalanan hidup ini selalulah panggil nama Yesus. Yesus. Saudara mau kemana? Saudara mau kuliah, mau sekolah, mau bekerja, mau melayani pekerjaan Tuhan. Di pos 2, perkumpulan umat. Biarpun 2 atau 3 orang, saudaraku yang kekasih, yang berkumpul di situ untuk beribadah kepada Tuhan, maka kita tahu dia yang hidup ada di situ. Dan kalau dia ada di situ, pastilah berkat surgawi mengalir kepada kita. Hati kita tenang, mengalami jalan kehidupan di dunia ini. Sekali lagi, jalan kehidupan di dunia ini adalah jalan kehidupan peperangan. Kita berperang melawan musuh kita yang selalu, saudaraku, ingin menyesatkan kita. Menawarkan segala hal-hal yang binasa. Itu si penyesat, saudaraku. Tetapi kalau kita dari awal, di pagi hari, kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus yang hidup. Kita katakan, Engkau hidup, aku percaya. Sertailah aku di sepanjang hari ini. Kita pasti harus mengatakan demikian karena, saudaraku yang kekasih, di dunia ini setiap langkahnya ada hambatan. Tetapi hambatan itu, saudaraku, tidak menjadi persoalan lagi karena Yesus bersama dengan kita. Jangan lupakan Yesus. Jangan pernah lupakan dia. Yesus di hati kita. Yesus di hidup kita. Seperti firman Tuhan berkata, dia diumpamakan sebagai pokok anggur dan kita carang-carangnya. Kalau kita tetap menjadi carang-carang Tuhan Yesus, tinggal di dalam Yesus, kita akan tetap, saudaraku, selamat, hidup dan menghasilkan buah. Terpujilah nama Tuhan buat selama-lamanya. Selamat Paskah. Jangan lupakan, Yesus hidup, Yesus menyertai kita. Haleluya. Amin. Dan sekarang marilah kita berdoa dengan terlebih dahulu menyanyikan Anak Allah. Yesus
Terima kasih Tuhan Yesus. Di hari yang sangat indah ini, hari kemenangan, hari di mana Engkau telah mengalahkan maut. Maka kami tahu, kami percaya akan hal itu Tuhan. Dan kami pun di dalam kehidupan-Mu menjadi hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah rela menggantikan kami di kayu salib. Sebab sebenarnya kamilah yang harus ada di sana. Tetapi karena Engkau sangat mengasihi kami, dan Engkau tahu apabila kami mati, maka tidak dapat kami bangkit lagi dari kematian itu. Itulah sebabnya Engkau dengan rela Tuhan menggantikan kami. Terima kasih. Dengan kami memiliki hidup itu, maka kami bersuka cita sebab bagi kami ada hari esok. Ada hari esok lagi. Ada hari esok lagi sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami kembali dari dunia ini. Biarlah Tuhan kebangkitan kemenangan-Mu ini melimpah di dalam seluruh sidang jemaat GBIS ini. Bahkan di dalam seluruh pengikut-pengikut-Mu dari seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia, yang ada di muka bumi ini, semua mengangkat tangan bahwa di dalam Engkau kami hidup. Bahkan kami mohon ya Tuhan, biarlah kehidupan itu ada di seluruh tanah air kami Indonesia. Dari pusat sampai ke desa-desa, ke pelosok-pelosok. Semuanya bangkit karena Yesus hidup dan Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia. Tidak ada juru selamat yang dapat menyelamatkan kami, yang rela menggantikan kami dari hukuman dosa selain daripada Engkau. Allah kami, juru selamat kami. Terima kasih, haleluya. Terpujilah nama-Mu buat selama-lamanya. Biarlah Tuhan api kehidupan ini telah tetap menyala di dalam seluruh pengikut-pengikut-Mu. Bahkan kalau boleh di seluruh kehidupan umat manusia. Agar semua boleh tahu, tanpa Engkau kami pasti binasa. Tetapi bersama dengan Engkau kami pasti hidup, memasuki kehidupan yang kekal. Terpuji dan dipujilah nama-Mu buat selama-lamanya. Inilah doa kami, sungguh jauh dari sempurna. Tetapi kami mengerti apa yang kami butuhkan untuk kehidupan keselamatan kami di dunia ini. Engkau telah sediakan itu bagi kami. Itulah sebabnya kami tidak henti-hentinya bersyukur, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.